Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Baik, selamat datang di Universitas Airlangga. Selamat datang di mata kuliah dasar bersama, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas masalah motivasi berkolaborasi sebagai insan akademis, yaitu mahasiswa, untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan, sebagai guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Ya. Kemudian saya mendapatkan tugas untuk memberikan kuliah umum. Ini adalah riwayat pekerjaan saya, supaya adik-adik mahasiswa paham bahwa dosen itu apa sih pekerjaannya, kemudian apa sih kemampuannya, sehingga bisa memberikan materi, ya, pengalaman, tidak hanya materi pengetahuan, tetapi juga pengalaman-pengalaman ke adik-adik mahasiswa. Jadi saat ini saya ditugaskan Pak Rektor sebagai dekan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin mulai tahun 2020 sampai 2025. Tetapi saya aslinya adalah dosen di Departemen Farmaseutika, ya, mulai tahun 1996 sampai sekarang, dan kemudian saya ditugaskan sebagai wakil dekan 2 yang mengurusi masalah keuangan sumber daya manusia tahun 2015 sampai tahun 2020. Ya, juga banyak tugas yang ditugaskan ke saya, di samping sebagai dosen, saya juga sebagai pelaksana di beberapa kegiatan, termasuk SBMPTN, ya, termasuk juga sebagai reviewer di jurnal nasional maupun internasional. Di samping itu, saya juga berpengalaman sebagai konsultan formulasi di industri farmasi. Itu adalah sekelumit pekerjaan saya, jadi tidak hanya mengajar, tetapi juga melaksanakan penelitian, kemudian juga mengaplikasikan keilmuannya itu di dunia nyata. Ya, oleh karena itu saya akan berbagi kepada adik-adik mahasiswa semuanya, kenapa kita melakukan kolaborasi. Apa pentingnya kolaborasi itu di dalam menyelesaikan masalah bangsa. Ya, itu sekedar sekelumit mengenai riwayat pekerjaan saya. Kemudian ini saya juga ya ada publikasi sebagai syarat sebagai guru besar, ada 42 paper yang terindeks di Scopus untuk tahun ini. Ya, kemudian juga publikasi di Sinta. Ya, jadi relatif lumayan lah. Untuk Universitas Airlangga, saya menduduki peringkat ke-85 dari 1.500 dosen di Universitas Airlangga, ya. Kemudian ini di ResearchGate akan kelihatan berapa jumlah artikel saya, kemudian buku, ya, konferensi, dan seterusnya. Baik, adik-adik mahasiswa dari seluruh fakultas di Universitas Airlangga. Jadi pada topik kali ini yang membahas pentingnya masalah kolaborasi, ya, tidak hanya kepada dosennya, sekarang bagaimana mahasiswa itu bisa bekerja sama gitu, antara keilmuan satu dengan keilmuan lainnya, prodi satu dengan prodi lainnya, nanti coba kita akan bahas. Ya, kira-kira topik yang akan kita lakukan pada kesempatan ini, saya bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian bagaimana kita melihat kondisi global, ya,
Tidak hanya di UNER, di nasional, tetapi di dunia itu bagaimana. Terus kemudian tantangan masa kini dan masa depan itu bagaimana. Ya, ini yang nanti akan menjadi PR buat adik-adik semua. Tentu kita sebagai dosen juga berkewajiban untuk memberikan bekal yang cukup buat adik-adik mengarungi masa yang akan datang. Ya, kemudian nanti saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya kolaborasi ini untuk bisa memberikan sumbangsih, ya, sumbangsih pemikiran, sumbangsih karya, ya, kita ke masyarakat, baik itu lokal, nasional, maupun global. Nah, intinya itu nanti yang saya akan berikan pada kesempatan ini. Adik-adik mahasiswa, tentu adik-adik sudah paham betul, jadi pada saat ini kita masih dalam kondisi atau suasana pandemi COVID-19. Dan sumbangsih Universitas Airlangga sudah sangat-sangat nyata bagi masyarakat. Ya, itu dibuktikan dengan dikembangkannya vaksin merah putih. Ya, jadi vaksin merah putih merupakan karya fenomenal gitu yang dipersembahkan Universitas Airlangga ini untuk Indonesia dan untuk dunia. Ya, seperti Anda ketahui, vaksin merah putih sekarang pada tahap uji klinis. Ya, yang ini awal mulanya pada saat pandemi COVID-19 itu digagas oleh Pak Rektor pada saat itu, apa yang bisa kita sumbangsihkan buat bangsa dan negara ini dengan adanya pandemi. Ya, beberapa alternatif itu sudah diambil oleh Pak Rektor, ya, jadi mulai obat, kombinasi obat, ya, obat dari alam, ya, kemudian juga alat-alat yang digunakan untuk mendesinfeksi, jadi menghilangkan apa namanya COVID-19, ya, itu semua sudah dikembangkan dan saya sempat terlibat di sana sampai ke Mabes TNI gitu ya, kemudian juga sampai ke Komisi 9, sampai ke Badan POM dan seterusnya. Itu di tahun 2020-an. Nah, sekarang yang masih terus dikembangkan gitu ya adalah vaksin merah putih. Ya, ini sebagai penanggung jawab atau peneliti utamanya adalah Profesor Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih. Beliau sekaligus sebagai Wakil Rektor ya RICH, Riset Inovasi and Community Development, jadi yang membawahi masalah riset dan pengabdian masyarakat. Jadi vaksin merah putih itu tidak hanya diciptakan oleh satu orang saja yang namanya Prof. Nyoman. Ya, tetapi ini adalah hasil kolaborasi berbagai pakar ya, berbagai keilmuan dan berbagai institusi. Ya, ya, beliau Prof. Nyoman itu adalah ahli kimia, ahli biokimia dari Fakultas Sains Teknologi. Di sana kemudian juga melibatkan beberapa saintis dari Fakultas Farmasi, kemudian juga dari Fakultas Kedokteran Hewan, ya, kemudian juga dari keperawatan, ya, dari kedokteran untuk uji klinis ini melibatkan rumah sakit, Dr. Stomo, RSUA dan seterusnya. Ya, kemudian kita juga dalam pengembangan vaksin merah putih itu juga didukung juga oleh ahli-ahli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, bagaimana meninjau aspek ekonomisnya, kelayakannya, bagaimana. Nah, di samping itu juga bagaimana ini bisa diterima oleh masyarakat. Itu kita juga melibatkan teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama bidang sosiologi, ya, prodi sosiologi, dan juga dengan ilmu budaya. Ya, jadi semua
program studi, semua keahlian, semua pakar itu dikerahkan untuk bisa mensukseskan vaksin merah putih hingga bisa sampai saat ini. Ya, kemudian institusi atau instansi yang terlibat dalam pengembangan vaksin merah putih tidak hanya Universitas Airlangga, tetapi juga didukung oleh beberapa perguruan tinggi lain. Ya, ada waktu itu ada Eijkman, ada ITB, ada UGM, ya, kemudian juga ada industri farmasi yang memproduksi ini, kemudian ada Badan Riset Inovasi, ya, kemudian ada rumah sakit, ada Badan POM, ada Pemprov, ya Pak Gubernur Bu Gubernur sendiri yang turun tangan untuk bisa mensukseskan vaksin merah putih, terutama di sampel-sampel atau orang yang sebagai relawan untuk uji klinis, ya, sampai ke Panglima TNI, ya, yang baru-baru ini juga ke UNER itu turut mensupport bagaimana pengembangan vaksin merah putih ini bisa berhasil. Jadi adik-adik mahasiswa, kita bisa bayangkan kalau kita itu bisa berkolaborasi dari sisi keilmuan, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ya, terutama UNER. UNER punya segalanya. Ya, nanti saya akan cerita apa saja yang dipunyai oleh Universitas Airlangga ini. Ya, oleh karena itu ini merupakan waktu yang tepat, merupakan momen yang tepat buat adik-adik semua itu semuanya bisa menuntut ilmu, ya, menimba ilmu di Universitas Airlangga. Oleh karena itu dulu ya MKWU gitu ya, mata kuliah wajib umum, dan sekarang pembelajaran dasar bersama itu adalah salah satu upaya dari pimpinan universitas bagaimana kita mensinergikan potensi-potensi yang ada di program studi, yang ada di ahli-ahli, dosen-dosen yang ada di fakultas untuk bisa memberikan karya yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Ya, jadi itu adalah bukti nyata adik-adik buat kita semuanya, tanpa kita membicarakan teori yang sangat tinggi, UNER sudah membuktikan bahwa UNER dengan kolaborasi itu bisa memberikan sumbangsi baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini. Itu sebagai pendahuluan. Kemudian kenapa kita harus berkolaborasi? Kalau ditinjau dari kondisi global, kondisi dunia saat ini, ya ini adalah, jadi mulai mungkin tahun 2019 gitu ya, 2020 itu adalah era revolusi industri 4.0. Apa saja ciri-ciri era revolusi industri 4.0, saya akan jabarkan nanti di belakang. Jadi semuanya serba otomatisasi, penggunaan Internet of Things, gitu ya. Nah, ini mungkin sudah sunatullah ya. Jadi kalau dulu kita menggunakan aplikasi, ya, menggunakan media pembelajaran gitu dengan Zoom meeting dan lain-lain gitu ya. Kalau di UNER itu ada si hebat gitu, itu susahnya setengah mati. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, maka terjadinya era revolusi industri 4.0 itu bisa diakselerasi. Apa sih ciri dari kondisi global atau kondisi saat ini yang terjadi? Ya, itu bisa dicirikan dengan VUCA, gitu ya. Apa itu VUCA? Jadi bisa diterjemahkan VUCA itu volatility. Jadi segala sesuatu itu mengambang, gitu. Uncertainly, tidak tentu. Informasi yang kita dapatkan tiap hari bisa berubah. Ya, yang kemarin pandemi diperkirakan sudah berakhir, ternyata naik kembali. Ya, itu adalah kondisi-kondisi yang terjadi di saat ini. Tidak hanya di Indonesia, saya kira juga ini melanda hampir di seluruh dunia. Kemudian complexity.
Jadi permasalahan-permasalahan pandemi ini tidak hanya masalah kesehatan, tetapi sudah mencakup semua aspek kehidupan. Ini adalah tanda-tanda ini kondisi global. Jadi dengan adanya pandemi, maka revolusi industri 4.0 itu semakin diakselerasi atau dipercepat. Ya, jadi kompleksitas, ada masalah-masalah gitu sangat kompleks, itu mempengaruhi segala segi kehidupan gitu. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti pandemi COVID-19 itu dari sisi kesehatan saja, tetapi juga dari sisi ekonomi, bagaimana orang-orang ini bisa, masyarakat ini bisa tetap bekerja sehingga menghasilkan pendapatan dan itu bisa menghidupi keluarganya. Bagaimana ini bisa membuat suasana masyarakat gitu ya secara sosiologis itu tidak terjadi trauma gitu. Sehingga harus menyebabkan semuanya. Ya psikologinya, bagaimana orang ada yang ketakutan keluar rumah dan seterusnya. Nah, itu sudah menunjukkan kompleksitas yang terjadi pada saat ini. Dan yang terakhir adalah ambiguity. Jadi ambiguitas, jadi tidak jelas apakah COVID ini, oh ternyata obat ini bisa menyembuhkan, obat ini bisa menyembuhkan. Ya, itu sebagai seorang saintis, maka nanti ada bagaimana mengatasi kondisi VUCA secara global ini dengan VUCA yang berikutnya. Ya, saya nanti akan jelaskan di terakhirnya. Jadi kondisi-kondisi yang ambiguitas, apakah ini benar, apa enggak, gitu. Informasi yang beredar di sosial media itu begitu banyaknya, sehingga kita harus cerdas dan cermat dalam menangkap informasi yang ada, terutama di media sosial. Dan itu adalah ciri-ciri kondisi global. Ya, nah kondisi ini itu sebenarnya sudah dirancang pada saat terjadinya revolusi industri. Jadi revolusi industri itu ditandai dengan adanya otomatisasi, automatization, ya kemudian adanya connectivity, connection, ya. Sekarang hubungan antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya di dunia ini itu bisa dengan cepat terjadi. Ya, Anda saat ini di sini, kemudian ada mahasiswa yang di Papua, ada mahasiswa yang di Aceh, itu bisa melakukan pembelajaran pada waktu yang sama. Ya, karena kita terhubung ya dengan fasilitas internet ini. Ya, kemudian ada cloud computing, ya, jadi adanya penyimpanan data yang di awan gitu, yang di atas sana, sehingga kita bisa menyimpan data, ya, meminjam tempatnya di sana untuk bisa menyimpan data. Kita tidak perlu mengadakan itu sendiri, gitu. Kemudian ada Internet of Things (IoT), kemudian juga adanya big data, ya. Big data, jadi data-data yang sangat luar biasa. Apa sih big data? Nanti saya akan jelaskan nanti di belakang. Ya, kemudian adanya sistem terintegrasi. Ya, jadi semuanya nanti bisa dimulai dari awal, kemudian bisa diakhiri itu dalam suatu aliran yang satu unit, satu line gitu ya. Itu kira-kira kondisi global yang terjadi pada saat ini dan ciri-ciri terjadinya revolusi industri 4.0. Jadi otomatisasi itu bisa terjadi pada mesin, gitu ya, proses, kemudian innovation, kemudian juga productivity, ya, kemudian improvement. Jadi otomatisasi itu tidak hanya menguntungkan dari satu aspek, tetapi juga harus perlu dipertimbangkan otomatisasi ini untuk semua aspek. Saya beri contoh adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi saya kasih contoh umpamanya vaksin merah putih ini kalau jadi gitu ya. Kebetulan saya juga pengalaman di industri farmasi, sudah cukup lama saya di industri farmasi juga sebagai konsultan.
produksi vaksin itu kalau kita mau mulai pembuatan botol, pencucian botolnya, kemudian produksinya, kemudian penutupan botolnya, pelabelan, itu bisa dilakukan oleh satu alat saja. Ya. Banyak sekali proses-proses produksi itu yang bisa diotomatisasi. Kita 275 atau 280 juta. Bayangkan kalau semua proses produksi ya yang terjadi baik tidak hanya di industri farmasi tetapi di industri-industri lainnya itu dilakukan dengan otomatisasi. Maka hanya sedikit tenaga kerja yang diperlukan. Kalau hanya sedikit yang diperlukan, maka akan terjadi pengangguran yang luar biasa. Oleh karena itu, ya, dengan adanya perkembangan yang seperti ini, itu semua keilmuan itu harus berperan di sini. Tidak hanya nanti yang ahli robotika gitu ya, yang ahli di teknik elektro, ada teknik industri, oh saya setting aja semuanya otomatis gitu. Dari sisi aspek sosial itu harus dipertimbangkan, dari sisi ekonomi itu harus dipertimbangkan. Apakah ini menguntungkan ke masyarakat atau tidak gitu. Bagaimana bisa menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat sehingga terjadi kemakmuran yang merata, itu harus menjadi pertimbangan teman-teman. Ya, oleh karena itu pengetahuan mengenai sosial, mengenai ekonomi itu pun menjadi penting bagi adik-adik yang berkecimpung di dunia robotika atau teknik gitu. Ya, pengetahuan itu harus menjadi pembahasan di sana. Sosiologi tidak hanya membahas masalah sosial-sosial saja, tetapi dengan adanya revolusi industri ini semuanya otomatisasi, apa yang terjadi itu juga harus ditinjau dari sana. Ya, oleh karena itu saya berharap nanti muncul ide-ide dari adik-adik yang sekarang ada sudah program studi robotika dan kecerdasan buatan. Itu tentu kalau dikolaborasikan dengan teman-teman di psikologi, ya, di sosiologi, kemudian di ekonomi, itu saya kira akan menghasilkan karya yang luar biasa. Mana sih yang perlu diotomatisasi? Mungkin hal-hal yang sifatnya itu sangat bahaya gitu ya untuk manusia itu diotomatisasi. Kalau itu bisa dikerjakan oleh manusia, ya bagaimana kita bisa mengoptimalkan tenaga kerja kita. Tidak hanya kita mengandalkan masalah teknologi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial. Ya, itu yang mungkin bisa menjadi pembelajaran kita semua, bisa menjadi PR buat kita semuanya, tidak hanya pada mahasiswa, tetapi juga dosen, bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, kemudian adanya cloud computing, jadi semuanya data-data dari handphone adik-adik, kemudian aplikasi, database, dan seterusnya. Sekarang semuanya sudah bisa diwadahi, tidak hanya di hard disk, tetapi bisa dititipkan di cloud computing yang ada di awan. Gitu ya. Kira-kira kan seperti itu. Jadi kita tidak harus itu membangun dalam bentuk alat sendiri, gitu. Udah dititipkan aja lewat internet. Saya pinjam ini berapa giga atau berapa tera gitu untuk bisa mengolah data-data kita. Kemudian adanya Internet of Things. Ya, jadi penggunaan internet ya itu juga harus betul-betul bijak, betul-betul ditinjau dari segala aspek. Jadi bahasa sederhananya Internet of Things itu adalah yang disuruh mikir itu adalah mesin. Sementara mesin itu tidak punya perasaan. Mesin itu tidak punya perasaan. Tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa senang, tidak punya rasa tepo seliro, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa
simpati gitu. Itu tidak ada di Internet of Things. Ya, dia dimasukin program apa, ya itu yang akan keluar. Ya. Oleh karena itu, pengetahuan adik-adik yang memahami mengenai internet ini, ya, itu juga harus diimbangi juga dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai psikologi, gitu ya. Pengetahuan-pengetahuan mengenai sosiologi, hubungan antar masyarakat, gitu. Ya, kalau semuanya itu menggunakan Internet of Things, ya, maka budaya-budaya kita itu bisa habis. Apakah internet itu bisa membedakan antara, oh ini kalau ini lebih tua, ini enggak, kita harus gaya bicaranya itu harus lebih tenang. Mungkin itu suatu saat bisa. Ya, suatu saat bisa. Jepang juga mengembangkan seperti itu. Tapi itu kan kita harus memasukkan yang sangat detail ini. Bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, ya dosen satu dengan dosen lainnya. Ya, agak susah juga karena sekarang umpamanya saya ini ternyata mahasiswa saya S3 lebih tua dari saya. Ya agak susah juga kalau di setting sama internet gitu. Ya kan nggak ada unggah-ungguhnya gitu. Kalau umpamanya internetnya kita setting, oh nanti yang muda harus menghormati yang tua gitu. Katakanlah dengan kayak Jepang itu dengan menundukkan kepala gitu. Ya, dengan menundukkan kepala gitu. Nah, sekarang ternyata mahasiswanya lebih tua dari dosennya. Nah, itu agak susah juga. Dosennya yang menundukkan kepala ke mahasiswanya. Ya, kan gitu. Jadi itu harus menjadi pemikiran kita bersama di era sekarang ini, era revolusi industri 4.0 yang selanjutnya akan segera bergeser dengan revolusi industri 5.0. Ya, jadi ini sudah mulai kelihatan yang kita gunakan. Kemudian adanya big data. Ya, big data. Ya, paling gampang adik-adik sekarang bisa memahami jadi big data itu di UNAR nanti sudah ada yang namanya prodi sains data. Ya, Gojek, kemudian Grab, ya, kemudian aplikasi yang lainnya itu adalah penggunaan data-data yang ada di masyarakat. Ya, dia mengumpulkan data yang begitu banyak, kemudian dia melakukan mengolah data itu sehingga dia tahu, oh ternyata orang ini suka pesan makanan, oh orang ini ternyata suka pesan baju, oh orang ini akan nanti iklan-iklan yang ada di media sosial yang Bapak Ibu yang adik-adik buka itu sesuai dengan kecenderungan Bapak Ibu. Sesuai dengan kecenderungan adik-adik semuanya. Sorry. Ya, ya, sesuai dengan kecenderungan adik-adik mahasiswa semuanya. Yang suka main game, tentu nanti kalau buka sudah iklan-iklan game. Itu adalah salah satu aplikasi dari adanya big data itu. Apa sih big data? Jadi data yang besar ini tidak hanya dari sisi volume, tetapi juga dari sisi kecepatan. Dari sisi nilainya, nilainya mungkin sangat ini ya, kalau data-datanya yang ada di bank itu kan harus sangat secure, harus sangat aman gitu. Kemudian juga varietasnya, ya sangat banyak varietasnya. Ya, itu terus kemudian yang yang ketidaktentuan dari data itu. Itu yang dinamakan dengan big data. Ya. Jadi ciri-ciri dari revolusi industri 4.0 itu sudah terjadi saat ini. Ya. Oleh karena itu kita sebagai insan akademis gitu ya, sebagai sivitas akademika itu harus memahami itu. Karena yang namanya mahasiswa itu adalah siswa yang paling tinggi yang menjadi panutan di masyarakat. Ya, itu adik-adik. Kemudian connection. Ya, kalau dulu kita punya kenalan dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Aceh, dari Papua, itu susah. Kalau kita tidak pernah pergi ke sana, ya kita tidak pernah atau teman kita tidak pernah ke sini, kita susah untuk bisa berteman.
Tetapi pertemanan sekarang bisa dijalin dengan adanya media sosial. Adik-adik sudah punya teman yang banyak, itu bisa ditentukan kalau kita lihat YouTube itu di-subscribe berapa, itu paling tidak itu sebagai apa namanya yang berkenalan dengan Anda. Ya follower kalau di apa Instagram gitu ya, di Twitter ya atau di Facebook, itu teman-teman Anda semuanya. Anda tentu tidak pernah membayangkan di zaman dulu ya, di zaman saya itu punya teman segitu banyak. Ya, tapi saat ini saya yakin adik-adik semuanya itu temannya adalah teman-teman yang sangat banyak dengan berbagai variasi, berbagai suku, berbagai apa namanya, mungkin banyak juga yang teman-temannya dari luar negeri. Ya, yang suka berselancar di media sosial, tentu koneksinya banyak sekali. Ya, itu adalah ciri yang berikutnya dari revolusi industri 4.0. Nah, selanjutnya itu adalah integrasi. Jadi semuanya sekarang itu sudah bisa terintegrasikan. Ya, kita dengan adanya satu single data, itu kita bisa tahu, oh ternyata dengan NIK ini sudah divaksin atau belum. Ya, nanti masuk ke bank juga sudah ada datanya. Ya, nanti ngurus apa? Ngurus KSK, ngurus surat ini, itu sudah muncul datanya semuanya. Ya, di Peduli Lindungi itu sudah semuanya. Itu adalah konektivitas, integritas penggunaan data itu. Kita mau naik pesawat dengan scan gitu aja kita sudah keluar data kita, apakah kita sudah divaksin penuh atau enggak gitu. Ya, Anda masuk ke GKP juga sudah ya seperti itu. Artinya apa? Jadi semuanya itu sekarang sudah terkoneksi, terintegrasi. Maka kolaborasi adalah salah satu solusi untuk bisa terus berjalan di era revolusi industri 4.0 ini dan untuk bisa menyikapi apa yang terjadi pada saat ini. Itu adik-adik, kalau kita berbicara kondisi global, ya kondisi global. Sekarang apa sih peran Universitas Airlangga gitu? Ya selain yang saya jelaskan tadi mengenai vaksin merah putih, ya apa sih sebenarnya peran Universitas Airlangga ini sebagai universitas gitu ya, tidak hanya melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang hebat nanti, lulusan-lulusan yang hebat, tentu Universitas Airlangga sudah menyiapkan semuanya, termasuk pembelajaran dasar bersama ini adalah salah satu upaya ikhtiar dari Universitas Airlangga ini memberikan bekal ke adik-adik semua dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 maupun di era-era yang selanjutnya. Sekarang kita lihat, apa peran Universitas Airlangga? Peran Universitas Airlangga sebenarnya langsung bisa kita lihat dari rencana strategis Universitas Airlangga. Rencana strategis adalah program utama yang digagas oleh Pak Rektor ya di 4 atau 5 tahun ke depan. Ya, pimpinan Universitas Airlangga dalam hal ini Pak Rektor sudah menetapkan bahwa rencana strategis untuk 5 tahun atau 4 tahun ke depan adalah mengoptimalkan nilai tambah serta berkontribusi signifikan baik secara lokal, nasional maupun global. Artinya apa? Sebagai suatu institusi pendidikan, ya, tidak hanya kita belajar keilmuan itu, kita bisa menghasilkan publikasi, kita bisa menghasilkan apa namanya buku gitu. Tetapi harus bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambah dari hasil penelitian itu apa? Nilai tambah dari hasil publikasi itu apa? Itu adalah karya. Ya salah satunya adalah vaksin merah putih. Ya, tetapi karya-karya yang lainnya tentu banyak. Nanti saya akan jelaskan di terakhir contoh-contoh karya yang telah dihasilkan oleh rekan-rekan
mahasiswa maupun dosen di Universitas Airlangga. Tentu tidak semuanya. Kalau adik-adik ingin tahu, silahkan berkunjung ke webnya Universitas Airlangga atau BB BRIN. Jadi semua karya-karya dosen maupun mahasiswa itu sudah terekam di sana. Ya, jadi harus memberikan nilai tambah. Tidak hanya sekarang sudah dikembangkan juga ya mengenai medical tourism gitu. Itu tidak hanya melibatkan orang-orang kedokteran, tetapi juga melibatkan Fakultas Teknologi Informasi dan Multidisiplin. Di situ ada teknik robotika dan kecerdasan buatan, kemudian ada teknologi sains data, yang itu akan bisa dibantu juga dengan teman-teman kedokteran, teman-teman keperawatan, teman-teman psikologi, kemudian juga teman-teman di Fakultas Sains Teknologi, gitu. Itu untuk bisa membangun hal-hal seperti itu. Ya, tourism tentu juga didukung oleh prodi pariwisata yang ada di vokasi atau di ilmu budaya. Jadi banyak keilmuan, banyak aspek itu yang bisa memberikan nilai tambah ini. Ya, kenapa diberikan kuliah ini? Salah satunya adalah karena Renstra Universitas Airlangga itu menetapkan seperti itu. Tidak boleh hanya belajar keilmuan saja, tapi harus punya nilai tambah. Dan nilai tambah itu harus bisa dikontribusikan secara lokal, nasional maupun global. Lokal artinya di masyarakat sekitar, ya, di masyarakat sekitar, bagaimana dampaknya, ekonominya bisa meningkat, kesehatannya bisa meningkat, ya, nasional bagaimana kita persembahkan vaksin merah putih ini untuk bangsa dan negara ini, ya, begitu juga dengan global, ya, ini. Makanya strategi pembelajarannya itu juga disesuaikan dengan Renstra Universitas Airlangga. Tidak hanya adik-adik nanti yang kedokteran belajar aja kedokteran. Nanti di kedokteran itu ada mata kuliah mengenai digitalisasi. Itu yang ngasih kuliah adalah dosen-dosen yang home base-nya di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Karena di situ adalah dosennya expert di bidang digitalisasi. Ya, jadi dan dengan adanya Merdeka Belajar, adik-adik bisa mengambil keilmuan di lintas prodi, ya, adik-adik bisa mengembangkan itu dengan magang, baik itu riset maupun di industri farma, di industri, ya, kemudian juga di instansi-instansi lain, ya, itu. Jadi sekarang jelas, jadi tidak boleh ada lagi pertanyaan kenapa saya harus di tahun ini ada pembelajaran dasar bersama. Ada motivasi untuk berkolaborasi. Gitu. Karena Renstra UNER mengharuskan kita semuanya untuk mengoptimalkan nilai tambah keilmuan kita, berkontribusi secara signifikan, baik lokal, nasional, maupun global. Ya, itu. Excellent, Universitas Airlangga itu semuanya adalah excellent with morality, gitu ya. Saya kira adik-adik ini karena mahasiswa baru terjadi pada saat pandemi ya, sehingga penerimaan mahasiswa baru maba itu mungkin rasanya yang kurang gitu. Itu salah satu kekurangan dari pembelajaran secara daring. Tapi karena kondisi dan situasi seperti ini, oke lah, gitu ya. Excellent with morality itu sebenarnya apa? Itu diterjemahkan oleh Universitas Airlangga dengan unar hebat. Ya, hebat itu apa? Humble. Ya. Honestly. Ya. Jadi rendah diri, ya. Kemudian excellent. Harus memberikan yang terbaik. Unar harus yang terbaik. Ya, harus yang terbaik. Program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan baru berdiri 1 tahun sudah sudah menjadi juara, ya, juara robotika tematik tahun 2021, ya, nomor 2 tingkat wilayah dan nomor 3 tingkat nasional. Itu adalah kejuaraan yang bergengsi untuk robotika.
Artinya apa? Meskipun baru 1 tahun, ternyata program studi itu sudah memberikan yang terbaik untuk Universitas Airlangga. Ya, itu adalah salah satu contoh. Kemudian brave, ya, cerdas. Kemudian agile, ya, lincah, gitu kan? Jadi saya, meskipun saya adalah dosen farmasi, tetapi saya menjadi dekan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, tetapi saya juga bertugas, mendapat banyak tugas ya sebagai juga tim percepatan guru besar di Universitas Airlangga, kemudian juga sebagai tim keuangan, ya, tim pengadaan dan seterusnya. Artinya apa? Ya kita harus punya multi talenta, gitu. Tidak hanya berpikir monolog saja ya, satu aja. Oh kalau farmasi saya harus belajar ini saja. Di era sekarang nggak bisa lagi. Nah, nggak bisa lagi. Kalau Anda bisa buat obat, oke lah bisa buat obat. Tapi kalau itu nggak bisa didistribusikan ke masyarakat, ya pabriknya tutup lah. Makanya harus punya pengetahuan masalah efisiensi, ya, masalah ekonomi, dampaknya bagaimana, ya hitung-hitungannya bagaimana, dan seterusnya, harus memikirkan nanti tenaga kerjanya bagaimana, dan seterusnya. Tidak bisa hanya berpikir, oh kalau farmasi ya belajar ini saja, ya kalau dokter ya sudah, kalau ini selesai. Tidak. Di zaman sekarang ini, pemikiran itu harus sangat-sangat terbuka. Ya, kemudian transenden tentu kita harus selalu moral kita itu ditujukan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu adalah terjemahan dari excellent with morality yang UNER diterjemahkan menjadi UNER hebat. Itu yang dinamakan hebat itu. Ya. Kemudian bagaimana dampaknya ini? Ya, dampaknya bukan dampaknya. Bagaimana terjemahan secara nyata gitu Universitas Airlangga. Upaya-upaya Universitas Airlangga ini secara nyata di dunia pendidikan ini. Ya, tentu di tingkat kementerian kita semuanya sudah tahu dengan adanya program dari Mas Menteri yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka di mana mahasiswa itu bisa mengambil keilmuan di prodi yang berbeda. Itu salah satunya ya seperti itu. Kemudian juga bisa magang di tempat-tempat yang lainnya. Jadi kalau Fakultas Hukum tidak hanya Fakultas Hukum mempelajari tentang kitab hukum pidana, hukum perdata saja. Sekarang Anda lihat di Fakultas Hukum UNER, digitalisasi itu sudah melanda di sana. Ya nanti yang Fakultas Hukum bisa bisa melihat nanti di kampusnya bagaimana. Ya, jadi tidak hanya belajar masalah satu saja, tetapi banyak aspek. Ya, begitu juga dengan ilmu budaya itu sudah perkembangannya luar biasa. Ya, ilmu budaya, kemudian juga psikologi, ya, kemudian juga kedokteran gigi. Ya, kedokteran gigi itu di era pandemi ini tentu risikonya sangat tinggi karena penularan, karena kan pemeriksa gigi mesti harus buka mulut, sementara kita semuanya harus pakai masker gitu. Nah, ini kan bagaimana mengatasi masalah itu? Bagaimana dokter-dokter gigi ini dokter-dokter gigi kita itu tidak tertular COVID-19 ini. Ya, itu adalah tantangan-tantangan buat kita semuanya, sehingga sharing pengetahuan gitu ya, sharing pengalaman itu menjadi tidak terelakkan lagi di era seperti ini. Jadi upaya yang telah dilakukan Universitas Airlangga untuk mensukseskan adanya Renstra, ya jadi Universitas Airlangga ini ada 13 fakultas, ya kemudian dengan 2 sekolah sekarang ini, ya sekolah pasca sarjana dan sekolah ilmu kesehatan di Banyuwangi, ya. Di samping itu juga mendirikan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Ya, di sana ada 5 program studi, ya, teknik robotika dan kecerdasan buatan, kemudian teknologi sains data,
ya kemudian rekayasa nanoteknologi, teknik elektro, dan teknik industri. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh pimpinan universitas ya dalam mencapai rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh Pak Rektor. Ya, jadi nanti karya-karya yang selama ini berhenti pada tahap tertentu itu harus ditambah, harus punya nilai tambah lagi. Apakah perlu digitalisasi, kemudian data-data yang ada di kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat sekarang tidak hanya lagi manual gitu yang hanya memberikan penyuluhan bagaimana masyarakat itu supaya sehat, tetapi di Fakultas Kesehatan Masyarakat nanti adik-adik bisa tahu yang dari fakultas sana bagaimana data-data yang ada di masyarakat itu bisa dipetakan ya, diolah ya, data-data yang banyak itu bekerjasama dengan sains data itu bisa diolah kemudian bisa memberikan masukan, oh begini loh cara mengatasi pandemi, oh begini loh cara mengatasi stunting gitu. Kan itu kita harus punya data. Stunting ya anak yang tidak bisa tumbuh normal gitu ya. Itu menjadi permasalahan sekarang di Indonesia dan menjadi prioritas dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Ya, itu salah satunya ya harus ada kolaborasi antara ahli-ahli di kesehatan masyarakat ya, kemudian juga dengan ahli-ahli yang bisa mengolah datanya, ya, kemudian bisa memberikan masukan-masukan gitu, sehingga ada program-program yang lebih baik yang digagas oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan ini biasanya Fakultas Kesehatan Masyarakat akan bekerjasama dengan Pemda, dengan Pemkot, itu untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan keilmuan dan kolaborasi keilmuan. Ya, banyak sekali yang terjadi. Kemudian juga ya di pendidikan gitu ya. Mahasiswa itu juga yang mahasiswa-mahasiswa fakultas-fakultas tertentu itu sudah ada pembelajaran bersama dalam bentuk modul interprofessional education. Ya, bagaimana menangani pasien itu dengan benar, tidak hanya dari sisi obat, dari sisi tindakan medis ya, tapi dari sisi keperawatan, dari sisi psikologisnya. Jadi sudah ada modul-modul itu sebelum adanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sudah disiapkan Universitas Airlangga ini, supaya mahasiswa itu punya kemampuan yang komprehensif. Ya tidak hanya, oh ini saya pokoknya obat ya sudah selesai. Tapi bagaimana dampaknya, bagaimana terapinya, ya, bagaimana dokter menentukan diagnosanya, ya, menentukan tindakannya, obatnya sudah benar, kemudian kalau ada trauma itu teman-teman psikologi itu bisa memberikan saran, memberikan pendampingan, kemudian keperawatan, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian bagaimana menghitung budget itu supaya di dalam pelaksanaan penanganan pasien itu bisa lebih ekonomis, tentu teman-teman di Fakultas Ekonomi akan terlibat di sana. Ya, ini semuanya sudah dilakukan oleh Universitas Airlangga dalam rangka menambah tadi memberikan dampak yang lebih untuk menjawab permasalahan bangsa ini sebenarnya. Ya, adik-adik tidak perlu khawatir, yang perlu diingat oleh adik-adik bahwa adik-adik itu tidak akan berkembang, adik-adik mahasiswa itu jika hanya mempelajari satu saja bidang keilmuan. Memang kita perlu adanya program studi yang di sana, ya, tetapi itu adalah core keilmuan yang harus berkembang, core keilmuan itu. Ya, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat ini, ya baik secara lokal, nasional maupun global, diperlukan adanya kolaborasi yang lebih masif. Istilahnya gitu biasanya, terstruktur dan masif. Terstruktur ya seperti ini, ada mata kuliahnya, ada gitu ya. Kemudian tindakan-tindakan pembuatan modul interprofessional education itu sudah ada. Ya, kemudian di pembelajaran sudah disiapkan MBKM, kemudian sudah didirikan fakultas
ya, multidisiplin, gitu ya. Itu adalah tindakan terstruktur, ya, masif melibatkan semuanya di dalam pencapaian Renstra Universitas Erlangga. Itu yang dilakukan oleh Universitas Erlangga, sehingga adanya kolaborasi, ya, dengan adanya revolusi industri ini, kita jawab dengan kolaborasi akan memberikan kontribusi yang signifikan. Ya, kolaborasi itu terjadi tidak hanya masalah keilmuan, tapi juga institusi atau lembaga. Ya, institusi, lembaga, ya, kemudian keilmuan, kemudian juga stakeholder. Siapa stakeholder kita? Ada mahasiswa, ada dosen, ada alumni, ada praktisi, ada pemerintah. Ya, semuanya itu terlibat seperti adanya vaksin merah putih itu. Ya, ini diharapkan dengan adanya kolaborasi yang lebih baik, ya, lebih terstruktur dan masif gitu ya. Itu bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Sekarang kalau UNER sudah mempersiapkan seperti itu, bagaimana dengan mahasiswanya? Nah, sekarang apa sih mahasiswa itu? Ya, siswa yang paling tinggi. Mahasiswa itu ada siswa yang paling tinggi. Ya, mahasiswa, siswa yang paling tinggi. Ya, mahasiswa itu adalah pada prinsipnya adalah pemuda. Ya, pemuda. Adik-adik tentu ingat. Jadi Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada pemuda. Ya, pemuda-pemuda itulah yang menggagas ya adanya pada tahun 1928 adanya Sumpah Pemuda yang akhirnya memunculkan terjadinya kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi pada prinsipnya pemuda itu adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah pahlawan, gitu. Itu sebenarnya yang dinamakan dengan pahlawan. Sekali hari ini kita masih juga, ya, itu adalah pahlawan. Ya, sekali lagi saya ulangi, apa peran mahasiswa? Ya, peran mahasiswa, mahasiswa pada prinsipnya adalah pemuda. Pemuda adalah pemimpin karena yang sebenarnya ya memerdekakan Indonesia itu adalah para pemuda. Dan pemimpin itu pada dasarnya adalah seorang pahlawan. Nah, sekarang apa pahlawan? Gitu ya. Ya, pemimpin, ya sekarang ini saya lihat dulu. Pemimpin. Pemimpin tadi kalau kondisi global itu sekarang tadi VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity, itu harus dijawab oleh seorang pemimpin. Volatile itu harus dijawab dengan vision, visi yang jelas. Apa sih visinya? Oh, kita akan berkontribusi lebih nyata terhadap bangsa dan negara. Ya, kemudian uncertainty yang tidak tentu tadi itu dijawab dengan understanding, harus paham betul gitu. Adik-adik harus berusaha semaksimal mungkin menguasai ilmu pengetahuan itu, sehingga tidak terombang-ambing itu. Ya, dengan adanya pengetahuan yang lebih lengkap, lebih komprehensif, adik-adik tentu tidak akan bingung waktu menjawab adanya kompleksiti. Permasalahan-permasalahan yang kompleks ini bisa diselesaikan dengan clarity, dengan jernih gitu. Jadi informasi-informasi yang banyak beredar gitu ya, yang di media sosial dan seterusnya itu sangat-sangat kompleks, itu bisa diselesaikan jika kita berpikir secara clarity, secara jernih. Gitu. Kemudian ambiguity itu ketidakjelasan, ambigu gitu ya, kita bisa jelaskan dengan agility, dengan kelincahan kita. Ya, kita bisa menghandle ini, kita bisa ini, kita bisa ini. Nah, itu yang diharapkan gitu. Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, dan pada dasarnya pemimpin itu adalah pemuda dan pemuda itu adalah mahasiswa. Ya, di samping seorang pemimpin, ya ini saya mengutip dua istilah ini yang sekarang beliaunya juga sebagai Menteri Keuangan.
Ya, bagi saya pahlawan adalah mereka yang bersedia dan mampu untuk mengorbankan kepentingannya sendiri untuk tujuan yang lebih besar. Ya, yang kedua, kepahlawanan adalah tentang apakah kita mampu dan mau memberikan pengorbanan untuk tujuan bernegara, mencapai negara Indonesia yang adil dan makmur, bermartabat, dihormati oleh dunia, tetapi juga dihormati dan dibanggakan oleh rakyatnya. Jadi pada prinsipnya adik-adik itu adalah mahasiswa, mahasiswa adalah pemimpin, pemimpin untuk menjawab VUCA tadi, dijawab dengan VUCA juga. Ya, kemudian adik-adik adalah pahlawan, pahlawan yang dengan pengorbanannya. Jadi belajar itu sebenarnya adalah berkorban. Tidak ada belajar itu yang tidak berkorban. Harus mengorbankan yang harusnya itu apa santai-santai, ya harus membaca, harus apa masuk lab, ya harus membuat proposal dan seterusnya. Itu adalah bentuk pengorbanan adik-adik gitu. Bentuk pengorbanan adik-adik sebagai seorang pahlawan. Sekarang tidak ada lagi yang namanya pahlawan itu mengangkat senjata. Musuh kita yang paling nyata ya kondisi global itu. Dan sekarang pandemi ini ya musuh kita ya pandemi, ya musuh kita ya bagaimana ketidakjelasan informasi gitu. Itu adalah musuh kita. Makanya adik-adik semua itu harus menjadi pahlawan-pahlawan, harus bersedia berkorban itu untuk bangsa dan negara ini, yaitu dengan belajar yang baik, gitu ya, berusaha yang maksimal, gitu, ya, secara jujur, ya, kemudian juga nanti berkarya dengan baik sehingga akan memberikan dampak tidak hanya bagi masyarakat, tapi nasional dan global. Ya, ini adalah beberapa produk gitu ya, hasil kolaborasi yang ini hanya sebagian kecil saja ya saya tampilkan. Saya tidak mungkin menampilkan yang banyak sekali produk-produk ya, tapi untuk saat ini memang produk yang sedang dikembangkan tadi adalah vaksin merah putih. Sementara produk-produk yang lainnya ada. Jadi kalau ada adik nanti belajar mengenai UNER lebih dalam lagi, ada produk-produk yang sudah banyak beredar itu adalah stem cell. Stem cell untuk bisa mengobati banyak penyakit gitu ya. Kemudian juga produk-produk herbal. Itu juga sudah banyak obat-obatan gitu yang dihasilkan di Universitas Airlangga. Obat-obat herbal itu. Ya, kemudian produk-produk juga eh, yang kemarin mungkin ya Dento Laser yang digunakan untuk kedokteran gigi diciptakan oleh eh, teman-teman dosen-dosen dari Fakultas Sains Teknologi, didukung juga oleh Fakultas Kedokteran Gigi, ya, kemudian juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, itu yang mendukung adanya produk-produk yang dihasilkan oleh Universitas Airlangga. Ya, jadi banyak sekali produk yang dihasilkan Universitas Airlangga dan di 5 tahun ke depan diharapkan UNER bisa memberikan sumbangsih yang lebih besar lagi. Ya, di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, kebetulan saya di sana, tahun lalu kita sudah mengembangkan pusat energi baru dan terbarukan. Ya, seperti adik-adik ketahui lah, di saat ini aja hujannya sudah tidak menentu. Artinya ke depan ini ya energi-energi dari fosil gitu kan. Fosil itu kan lama-lama akan habis ya. Harga solar sudah naik dan seterusnya, ini harga minyak dunia sudah naik gitu. Untung ada pandemi sehingga penggunaannya itu bisa sedikit dikurangi. Ya, tetapi sekarang harganya sudah cukup naik. Artinya apa? Persediaan fosil itu kan sangat terbatas. Kalau mulai saat ini kita tidak menyiapkan mengenai energi baru dan terbarukan, begitu nanti
sumber energi dari fosil itu habis, kita tidak punya apa-apa. Ya, itu seperti ayam mati di lumbung ya. Kita banyak sekali sumber-sumber energi yang lainnya. Ya, kita punya cahaya matahari yang bersinar eh, sepanjang tahun. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Sementara negara-negara di Skandinavia sana itu mataharinya cuma berapa hari saja. Itu adalah sumber energi yang siap menggantikan energi-energi sumber energi dari fosil. Oleh karena itu, di fakultas kita, di Fakultas Teknologi Maju, silakan nanti bergabung karena saya lihat Fakultas Hukum itu juga mengkaji dari sisi hukum mengenai energi baru dan terbarukan. Ya, nanti kemudian juga dari Fakultas Sains dan Teknologi gitu. Nanti adik-adik saya berharap tidak hanya dari FTMM, dari teknik elektro, ya di FTMM sendiri mengenai energi baru dan terbarukan, itu tidak hanya dari prodi teknik elektro yang terlibat, tetapi juga dari teknik industri dan teknik robotika dan kecerdasan buatan, ya, dan juga dengan teknologi sains data. Ya, termasuk nanoteknologi. Jadi 5 prodi itu terlibat di pengembangan sana. Karena nanoteknologi kemarin juga rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu juga mendapat penghargaan di tingkat internasional, juara 3, karena mengembangkan solar cell itu dengan bahan yang lainnya. Ya, selama ini kan menggunakan silikon dan teman-teman mahasiswa dari Nano itu mengembangkan dengan bahan lainnya karena lebih tidak mencemari lingkungan, gitu ya. Artinya apa? Dengan kolaborasi itu semuanya itu bisa kita lakukan dan berdampak lebih nyata. Itu adik-adik, saya berharap nanti tidak ada lagi sekat-sekat yang nyata gitu yang membatasi kita semuanya. Dunia sudah berubah, ya mahasiswa harus berubah. Tidak hanya dosennya, tetapi mahasiswa juga harus berubah dalam mengantisipasi ini. Sehingga pembelajaran pun juga berubah. Pembelajaran juga berubah. Mas Menteri juga sudah mencanangkan bahwa pembelajaran harus dengan MBKM. Ya, Merdeka Belajar, ya, Kampus Merdeka. Adik-adik mau mempelajari apa? Ya, silahkan mengambil mata kuliah yang dibutuhkan, atau magang, atau praktek di tempat yang dikehendaki. Itu dibuka seluas-luasnya. Jadi mahasiswa diharapkan tidak hanya jadi kutu buku gitu yang hanya paham secara teoritis, tetapi juga secara praktek. Ya, itu adik-adik mahasiswa semuanya. Ini yang sudah dikembangkan oleh teman-teman dosen dan mahasiswa. Ya, saya ambil yang paling dekat ya dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin ya. Ada Arta itu Airlangga, Robotik, Kreasi, Asisten. Ya, ini adalah kolaborasi FTMM, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, dari Teknik Robotika Kecerdasan Buatan, Teknik Elektro, Teknik Industri, kemudian FST, dan RSUA. Jadi alat ini dirancang untuk membantu tenaga medis dalam pemeriksaan COVID-19. Jadi masuk gitu, nanti ada screening, dilakukan anamnesis gitu ya, otomatis. Kemudian nanti pasiennya, oh ini COVID, ini enggak gitu. Dan ini akan mengurangi risiko terpapar atau tertular dari tenaga medis yang menerima di awal di rumah sakit ya. Ini sudah dianukan di rumah sakit. Kemudian juga ada ISANA ya, ISANA Integrated Sprayer and Data Acquisition. Jadi ini juga dikembangkan sama RSUA, FST, teknik elektro, kemudian teknik robotika dan kecerdasan buatan. Ini pada saat itu COVID yang sangat ganas itu kan, ya kalau ruangan-ruangan yang digunakan isolasi, kemudian bagaimana sterilisasinya, bagaimana desinfektan dan infeksinya, membunuh kuman-kuman atau COVID-19 gitu yang di sana. Itu kita bisa menggunakan robot ini, gitu ya, Isana ini, kemudian dia akan menyemprotkan desinfektan ke segala sudutnya, gitu ya. Ini kemarin juga dibawa waktu
AEE, ya, Airlangga Education Expo, disemprotkan, jadi manusia tidak usah masuk di sana. Itu maksud saya, tadi yang otomatisasi itu tidak harus semuanya. Kita bisa menggunakan robot itu untuk sesuatu yang sangat berbahaya untuk manusia. Ya, ini adalah karya-karya yang kira-kira menunjukkan kolaborasi. Ya, ini mobil flyer tadi. Kemudian airfill, ya airfill ini adalah cikal bakal terbentuknya energi baru dan terbarukan ya. Jadi ini merupakan sistem stasiun cuaca yang terintegrasi dengan Internet of Things. Jadi nanti yang membaca itu adalah internet. Gitu. Sistem ini dirancang untuk dapat mendeteksi cuaca ya, suhu, kelembapan, ya indeks UV, curah hujan dan tekanan udara. Ya, selain itu dapat juga mengukur parameter kadar gas metana, amonia, karbon monoksida, ozon dan seterusnya. Ya, ini yang ada di lantai atas. Ya, pada saat itu ini dikembangkan oleh tim dari teknik elektro, teknik industri, ya dari FSD, dari FK, gitu. Itu untuk melihat kondisi cuaca. Nah, dan ini bisa dikontrol, itu di bawahnya itu ada komputer, nanti kita bisa lihat di sana. Gitu. Dan ini teman-teman dari teknik elektrik juga sudah mengembangkan untuk pengabdian masyarakat di Pasuruan, itu pertanian hidroponik, ya, pertanian hidroponik itu cahaya dan aliran airnya itu dialiri oleh energi surya, kemudian kebutuhan dari nutrisi pertanian itu nanti Anda bisa search di YouTube ya, itu pengmasnya di FTMM, itu bisa dikontrol. Jadi umpamanya tanaman ini butuh apa, kalium atau butuh nitrogen, apa butuh fosfor, itu bisa diketahui dari kampus, itu bisa di handphone gitu bisa tahu. Oh, ini kekurangan kadar ini, kekurangan kadar ini, ya. Itu terintegrasi. Jadi masyarakat di sana sangat-sangat tertarik ya, sangat bersyukur adanya ini. Karena tidak memerlukan listrik, ya listriknya. Jadi ternyata tanaman hidroponik itu kalau malam disinari itu pertumbuhannya lebih cepat. Ya, sehingga sinar itu diambil dari energi surya, kemudian juga penggerakkan turbin itu dari energi surya, kemudian kebutuhan nutrisi dari tanaman hidroponik itu bisa dikontrol dengan alat ya yang digunakan program tertentu, ya itu bisa dikontrol dari UNER gitu. Padahal tempatnya itu di Pasuruan ya, di pelosok di sana. Gitu. Itu banyak sekali yang dikembangkan. Kemudian ada drone medis ya, ini memang dirancang oleh teman-teman dari TRKB ya, robotika, kemudian dari FK ada Dr. Niko itu, kemudian TE ya, FST dan seterusnya. Ini harapannya nanti umpamanya sampah-sampah yang diperlukan makin lama kalau eh, apa lalu lintas itu macet kan, sampel-sampel yang perlu dikirim katakanlah dari dokter Stomo ke RSUA atau kemana itu kan bisa dititipkan aja dengan drone medis ini. Ya, itu harapan kita semua. Ini untuk lebih detail ya tadi yang dilakukan rekan-rekan mahasiswa dari lintas prodi, bagaimana bisa mengontrol cuaca, ya menggabungkan dengan energi surya. Jadi alat ini itu sumber listriknya itu dihasilkan dari energi surya. Ya, jadi ini gabungan semuanya. Kemudian ada microfilter dialyzer. Jadi ini adalah filter ya yang bisa menyaring air gitu. Yang ini digunakan untuk cuci darah. Sorry. Ya, untuk cuci darah. Ya, ini dari FMM dan dari Keio University Jepang.
Nah, ini Anda bisa bayangkan itu. Ya, kerjasama kita tidak hanya dari perguruan tinggi di dalam negeri, tapi juga di luar negeri untuk bisa mengembangkan microfilter dialiser. Ya, kemudian ada masker. Ya, masker ini hasil dari pengembangan teman-teman dari teknik industri, kemudian dari UGM dan dari perusahaan II Toya. Ya, II Toya. Ya, itu. Ini ada contoh-contoh yang produk-produk yang dihasilkan, dan ini adalah semuanya hasil kolaborasi, tidak ada yang dikerjakan itu sendiri. Ya, ini juga adanya masker, ya, membran yang memang sudah dites ini. Mungkin contoh yang terakhir, ini mungkin nanti bisa dikembangkan. Ini salah satu industri cat itu menghendaki kalau selama ini kita menyemprotkan desinfektan itu untuk membunuh COVID-19 ya. Tetapi kita berpikiran bahwa itu bisa ditempelkan nanti di dinding-dinding itu. Artinya berarti itu dengan cat. Ya. Cat yang di-coating, ya, bahannya itu nanti bisa memancarkan sinar UV pada panjang gelombang tertentu, sehingga itu yang nanti bisa mensterilisasi atau mematikan virus. Ya, ini diinisiasi expert atau ahli-ahli dari rekayasa nano, kemudian teknik industri, FST, FK, dan FEB. Ya, jadi itu adik-adik banyak sekali yang harus kita pikirkan bersama, gitu ya. Harus kita pikirkan bersama bahwa kuncinya di samping kita harus excellent pada bidang ilmu kita, itu harus ada kolaborasi-kolaborasi. Ya, di mana kolaborasi-kolaborasi itu bisa nanti memberikan kemanfaatan yang lebih. Ya, kemanfaatan yang lebih akan memberikan dampak yang signifikan. Ya, baik lokal, global, lokal, nasional maupun global. Ya, sesuai dengan Renstra Universitas Airlangga ya yang sudah ditetapkan oleh Pak Rektor. Jadi saya kira itu adik-adik semuanya di pembukaan kuliah ini ya sebagai mata kuliah pembelajaran dasar bersama gitu ya, yang saya berharap mulai terbuka di benak adik-adik semua di semua fakultas di Universitas Airlangga ini, mulai fakultas kedokteran sampai di Sekolah Ilmu Kesehatan Banyuwangi. Itu bisa berkolaborasi, ya, bisa berkolaborasi baik dari sisi keilmuan, gitu ya, baik dari sisi keahlian, ya, dari sisi kerjasama yang lainnya untuk memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat sekitar kita, ya, bagi masyarakat lokal, bagi masyarakat nasional, ya, bagi bangsa ini dan bagi masyarakat global. Ya, akhirnya ini harus dihafalkan oleh adik-adik. Ya, ini adalah himne Airlangga. Kita berada di timur Jawa Dwipa. Megah engkau bertahta, Satya Airlangga, Kusuma Negara. Dari engkau kudapat budaya pusaka. Airlangga, Dikau Permata Indonesia Raya. Bagimu alma mater, ku berjanji setia. Berdharma bakti suci, berjasa mulia. Belajar untuk Nusa, Indonesia yang kucinta. Airlangga, engkau hiduplah. Airlangga, tetap kau jaya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, ya, tetap bekerja keras, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, kita usahakan semuanya, tidak hanya dosen,
sivitas akademika, ya semuanya termasuk mahasiswa akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi bangsa dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.